벤틀리에게 단장을 선물해줬던 쪽쪽이 안녕. 한 번, 두 번. Sebenarnya kebiasaan bayi ngempeng itu aman nggak ya? Halo dokter, saya pribadi waktu anak saya masih kecil sih ngasih ya. Soalnya itu bisa nenangin dia kalau lagi rewel. Cuma jujur aja sih dok, serba salah. Kalau dibilang nggak boleh, kasihan anak sama orang tua. Tapi kalau dibolehin, takut berdampak pada struktur orofasial anak ke depannya. Empeng emang sering dipakai untuk nenangin bayi, bantu bayi tidur lebih nyenyak, dan meredakan rasa tidak nyaman saat tumbuh gigi. Bahkan beberapa studi menyebutkan empeng dapat menurunkan risiko bayi mengisap jempol yang juga punya efek buruk pada perkembangan mulut. Data nunjukin sekitar 42,5% bayi di negara berkembang menggunakan empeng. Sehingga emang kebiasaan ini bukan hal yang jarang atau dipandang aneh. Bahkan sudah dianggap normal atau malah semacam keharusan. Secara umum, empeng terbuat dari silikon atau lateks dengan gagangnya itu plastik dan dapat terbagi menjadi 3 jenis. 1. Empeng konvensional. Empeng ini merupakan empeng yang bentuk paling sederhana dengan ujung tampak membundar dan umumnya tidak memiliki fungsi khusus untuk menunjang perkembangan struktur mulut. 2. Empeng fungsional. Biasanya punya bentuk yang khas, sesuai dengan fungsinya. Misalnya dia bentuknya pipih agar bayi lebih mudah mengisapnya dan nggak mudah tersedak. Empeng jenis ini lebih ergonomis untuk bayi. Yang ketiga, empeng ortodontik. Empeng ini dirancang menyerupai puting ibu atau memiliki bentuk khusus untuk meminimalkan dampak struktur gigi dan rahang. Meski punya manfaat psikologis, penggunaan empeng dalam jangka panjang disinyalir dapat menimbulkan masalah orofasial anak ke depannya. Berikut ini beberapa gangguan yang paling sering ditemukan. Pertama, maloklusi gigi. Penggunaan empeng dapat mengubah tekanan otot mulut dan mengganggu pertumbuhan rahang, yang akhirnya menyebabkan susunan gigi menjadi tidak rata. Ini juga meningkatkan risiko karies dan penyakit periodontal. Kedua, anterior open bite, di mana gigi depan, atas, dan bawah nggak nutup saat rahang dalam posisi normal. Ini lebih sering terjadi pada empeng yang digunakan lebih dari 2 tahun, apalagi dipakai siang dan malam. Empeng konvensional justru menyebabkan open bite lebih parah dibandingkan empeng ortodontik. Ketiga, posterior crossbite, di mana gigi geraham bawah nggak sejajar dengan gigi geraham atas. Ini bisa ganggu fungsi mengunyah dan sering memerlukan perawatan ortodontik sejak dini. Prevalensinya bisa capai 90% jika penggunaan empeng berlanjut hingga usia 4-6 tahun. Sebaliknya, kalau empeng dihentikan sebelum usia 2 tahun, risikonya jauh lebih rendah. Yang keempat, overjet berlebih atau tonggos, di mana gigi depan atas terlalu menonjol. Overjet lebih dari 4 mm dilaporkan terjadi pada sekitar 28% anak yang terbiasa menggunakan empeng. Terakhir, gangguan relasi gigi belakang pada kaninus dan molar. Distoklusi ini dipicu oleh tekanan berulang dari empeng. Bahkan, empeng fungsional pun bisa memberikan efek negatif jika digunakan terlalu lama. Dari situ, kita bisa lihat kalau durasi dan frekuensi pemakaian itu sangat nentuin tingkat resikonya. Contohnya, pasien gunain lebih dari 2 tahun, itu ningkatin resiko anterior open bite hingga 28%. Sementara, penggunaan lebih dari 3 tahun itu meningkatkan resiko posterior crossbite sampai 25,5%. Jadi, semakin sering dan lama empeng dipakai, semakin besar pula resiko perubahan struktur gigi dan rahang. Oh iya, sebelum kita lanjut, saya mau ingetin kalau di website Alomedica sekarang sudah tersedia e-course loh dari berbagai bidang dengan narasumber yang sudah terverifikasi. E-course ini bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan sekarang udah ber-ASKP Kemkes loh. So, tunggu apa lagi? Langsung ikuti e-course Alomedica. So, untuk ngakhiri video kali ini, saya mau kasih catatan kecil nih buat dokter.
Kalau ada orang tua yang bertanya seperti di awal video tadi, kita bisa lakukan langkah-langkah berikut. 1. Anjurin hentikan empeng sebelum anak berusia 2 tahun. Jika tetap digunakan, arahkan setidaknya untuk memilih empeng ortodontik dan jaga kebersihannya untuk mencegah infeksi. Kemudian, ingatkan kembali orang tua bahwa anaknya harus dibawa screening sejak dini, terutama bila anaknya sudah mengempeng lebih dari 6 bulan. Edukasi juga orang tua tentang tanda maloklusi, seperti gigi depan yang tidak rapat atau susunan gigi yang tidak tampak sejajar. Ingatkan jika muncul tanda-tanda tersebut, segera konsultasikan pada dokter gigi anak. Terakhir, tawarkan alternatif menenangkan bayi seperti skin-to-skin contact dan white noise. Kesimpulannya, empeng bisa memberikan kenyamanan jangka pendek bagi bayi, bahkan menurunkan resiko SIDS. Cuman, belum banyak bukti tentang menurunkan resiko SIDS ini sih. Tapi, risiko jangka panjangnya tetap harus jadi dipertimbangkan, terutama gangguan pertumbuhan gigi dan rahang, infeksi mulut, infeksi telinga, dan potensi ketergantungan, sehingga menyebabkan terlambat bicara. Dan, walaupun studi dengan desain lebih baik, serta risiko bias yang lebih minim, masih diperlukan untuk mengetahui lebih pasti soal pengaruh empeng terhadap struktur orofasial. Namun, sebagai tenaga medis, kita punya peran penting dalam membantu orang tua menyeimbangkan manfaat jangka pendek dan risiko jangka panjang, serta membuat keputusan yang paling tepat untuk tumbuh kembang anak. Oke deh, kayaknya segitu dulu informasi dari saya kali ini ya. Jangan lupa like dan share video ini ke rekan sejawat dan juga pasien. Terus, subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar dokter nggak ketinggalan info medis terupdate. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.